Sehat, bro. Sehat, sehat, sehat. Wah, oke. Portofolio aman. Aman. Marketnya soalnya kalau kita lihat nih, bro, kan di akhir kuartal ketiga menegangkan banget nih. Tadi pagi dibawa ke bawah dulu, terus tiba-tiba Hmm, di akhir-akhir cep naik. benar-benar. Iya, Tapi iya. Nanti akan so kita far bahas so lebih good kok. dalam ya. So Hmm, far so good, mantap. Mantap, bro, mantap, mantap, mantap. Nah, sebelum kita bahas tentang market dan lebih dalam lagi, saya mau perkenalin nih Bro Hendriawan, founder of Cuan Time, ya, salah satu komunitas ya yang juga bekerja sama dengan Sukor Sekuritas dan tentunya ini dari cabang Alam Sutra juga ya, Bro ya. Jadi untuk rekan-rekan Cuan Troopers yang ada di area Alam Sutra tentunya nih bisa langsung cari Bro Hendriawan nih ya untuk ngobrol-ngobrol tentang percuanan gitu ya kurang lebih ya. Oke, Bro, boleh nggak nih dijelasin dulu tentang komunitas Cuan Time atau mungkin kegiatan-kegiatannya dan lain sebagainya supaya para Cuan Troopers lebih kenal lagi nih sama Cuan Time, silakan. oke. Selamat malam semuanya. Kenalin nama saya Hendry ya. Biasa sering dipanggil kalau nama panggungnya Kohen. Oke, sebenarnya Mantap. Cuan Time itu awal berdiri kita bikin trading community untuk saham. Tapi sekarang kita udah develop ke berbagai bidang. Majority kita ke forex sama saham sih. Dan kita juga baru Mhm. buka tadi di spot di Alam Sutra, kita punya IG namanya Spot Trader. Itu spesial Hmm. untuk nasabah Sukor. Gitu. Jadi kalau ada yang pengen nanya-nanya Agak ngelag gak atau sih? Oke. mungkin cek-cek di sini aman kok. Suara saya jelas Iya, ya? oke. Aman ya? Iya, jelas. Ya, Tapi, oke nih. tapi agak ini sih, agak patah-patah. Oke. Oke. Ya, Sip, sip, sip. jadi untuk teman-teman yang ada di wilayah Alsut gitu ya atau Tangerang yang ingin ngobrol-ngobrol terkait percuanan, nanti langsung aja nih bisa DM di Cuan Time. Hmm. Oke, nah ini udah aman nih, udah nggak nge-lag kok. Oke, oke. Aman, aman, ini aman. Iya, oke. Oke, Bro Henry, pengen nanya-nanya nih ya. Oh, atau saya panggil nama panggungnya nih, Kohen ya, Kohen. Kohen nih mau nanya market dong, yang Gimana, hari gimana? ini kayak roller coaster, turun, naik gitu. Ini gimana sih? Apakah ini tanda-tanda kita harus exit dulu, kita wait and see, atau gimana nih tanggapan dari Kohen nih? Sebenarnya kalau kita lihat market, kalau kita lihat minggu lalu kan IHSG kita at the high ya. Bener gak? Nah, sebenarnya Mm-mm. ini koreksi wajar sih kalau menurut dari analisa kita sebenarnya IHSG ini memang kalau kita lihat secara bulan ini ya, maksudnya kita bulan ini sebenarnya asing itu memang minggu ini keluarnya cukup besar, tapi kalau akumulasi secara sebulan itu masih positif banget. Jadi sebenarnya kalau orang yang belum ikut seminar-seminar dari Sukor ya, itu pasti mereka pada panic selling tuh, ya kan? Kayak gitu. Iya, 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 iya. Jadi emang ini udah expected dong ya, berarti ya Kohen ya. Udah. Karena kan emang siklusnya kan kalau kita lihat sebelum window dressing kan biasanya ada diskon tuh. Diskon Natalan kan. Heeh, Nah, ya, yang dibilang tadi Sukor heeh. juga bilang Halloween kan, Halloween season ya kan. Jadi Halloween psikologisnya jadi strategi bikin nanti ya. takut. Oke. Iya, 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 Ya iya, gitu. iya. Kalau untuk orang retail baru join pasti dia agak takut sih sebenarnya. Cuman kalau kita di bidang market, kita udah tersering terjun, kita lihat fasenya, justru kita lebih manfaat ini kayak momentum sih. Kayak gitu. Mm-mm. Ini momentum untuk mengkoleksi lagi gitu ya berarti ya Kohen ya. Benar. Jadi kalau kita sih hari ini kita borong cukup banyak. Oh serius? Iya. Oh justru di akhir September ini wah curi start nih berarti ya akhir September borong banyak karena kan katanya di Oktober itu biasa banyak saham-saham yang rebound, indeks juga rebound gitu. Bener nggak sih Kohen? Benar sih, karena kan kalau kita lihat, sebenarnya kalau kita lihat apa nanti, kalau kita lihat chart itu ada siklusnya sih sebenarnya. Sebenarnya Mm-mm. market saham kita itu sebenarnya ada statistik yang kita bisa baca. Intinya kan gampang tuh kita beli di bawah, jual di pucuk, ya kan? Teorinya kan Mm-mm. gampang sebenarnya.
Cuman ketika udah di pucuk orang pada beli, pas baru turun baru pada jual. Gitu. Iya, 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 iya. Kebalik ya, justru harus harusnya itu ketika lagi banyak koreksi baru kita membeli. Nah, tapi kalau kondisi marketnya lagi kayak gini, itu apa nggak kayak nangkap pisau jatuh nggak sih, Kohen? Sebalik lagi sebenarnya. Kadang-kadang gini, Mm-mm. kalau kita lihat market ada IHSG-nya merah tapi ada saham-saham yang uptrend kan. Mhm. Sedangkan kalau kita sebenarnya kalau saham itu kita cuma bisa satu arah, kita cari posisi buy sebenarnya. Nah, cara kita mencari posisi buy ini sebenarnya kita cari saham-saham yang paling aman ya. Kalau saya kan pribadi karena saya dananya cukup lumayan, jadi saya lebih prefer di LQ45 gitu. Jadi kayak saham-saham yang memang lagi koreksi kita koleksi aja. Selama dia masih uptrend sih. Tipsnya seperti itu. Oke, 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 oke. Selama dia masih uptrend, chartnya tetap dikoleksi. Tapi yang masih uptrend yang mana nanti bakal kita tanya satu-satu nih ya, bro ya. Oke, oke. Siap. Guidance secara technical untuk para cuan troopers nih ya, FYI cuan troopers ini Cohen ini jago banget technical loh. Tadi kan dia bilang kan selain di index ada di forex juga. Nah, itu biasanya purely technical. Kalau technical di IHSG sekarang pandangan Cohen gimana nih? Pandangan saya kalau IHSG kebetulan ini kan lagi kebetulan IHSG itu kan kalau teman-teman lihat pakai indikator MA200 itu dia mantul sebenarnya, ya kan? Mhm. Simpel banget kalau kita cari saham, saya juga sempat pernah bawain seminar offline ya di Sukor ya di War Room ya, saya bilang Mhm. gampang banget cara identifikasi saham-saham yang uptrend kan pakai moving average saja di MA200. Itu itu kita Hmm. di trading forex pun itu benar-benar berlaku sih, kayak cari aja yang di atas MA200 itu udah uptrend sih. Tinggal baik lagi, kalau saham ini kan kita harus tahu likuidasinya. Kalau kita misalkan Mhm. modal kita 10 miliar tapi kita main di saham yang kapitalisasi cuma 1 miliar ya boncos juga. Bisa masuk nggak bisa keluar Hmm. gitu. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. MA200 itu FYI ini buat cuan troopers adalah pergerakan indeks kurang lebih setahun ya. Rata-rata Hmm, pergerakan harga kurang lebih setahun gitu. Nah, jadi tadi tipsnya adalah mencari emiten-emiten yang harganya itu masih ada di atas MA200-nya. Gitu ya. Ini berlaku ya. untuk kondisi indeks sekarang ya. Berarti yang lagi kemarin dari 73 sekarang ada di 7 ribuan gitu ya. Masih Yes, relevan ya yes. berarti ya. Relevan banget gitu. Oke, 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 oke. Tapi kalau kita sebelum kita terjun masuk lebih dalam lagi, Kohen ada komentar nggak nih buat kondisi suku bunga, inflasi tinggi, global juga ini lagi pada bingung gitu ya. Di luar kan kita lihat karena suku bunga dinaikin, jadinya indeksnya itu koreksi dalam ya. Kita lihat di US, di Europe, di Asia Tenggara majority semuanya emang lagi pada koreksi gitu gara-gara lagi perang nih sama kenaikan suku bunga. Nah, ini tanggapannya seperti apa? Nah, perihal suku bunga ya, sebenarnya gini sih, kalau kita Mm-mm. trading ya, saya kasih tips Mm-mm. satu. Saya suka bikin quotes ini. Kadang-kadang di market pasarnya, ini buat dicatat sih ya. Di market pasar itu Ya. sometimes good news not always good, but bad news not always bad. Jadi kadang-kadang bad news kayak Hmm. inflasi kayak gini segala macam sebenarnya nggak bad banget. Kalau kita lihat Hmm. sebenarnya inflasi itu udah berasa ketika kalau teman-teman naik bensin ya, saya kan kebetulan mobil saya apa namanya minyaknya cukup lumayan tuh ya kan. Saya perhatiin tuh kalau saya Hmm. pakai Pertamax Turbo kan. Jadi dari harga 12.000 terus seminggu kemudian naik 14.000 terus 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 terus. Jadi by the time sih sebenarnya market udah price in sudah mengikuti. Cuman kan jadi gitu kalau pasar itu chart itu selalu melambangkan tahap awal baru ada munculnya news gitu. Hmm. Jadi chart reflect everything sebenarnya. Itu Kayak gitu sih. translasinya Dan biasa kalau jeda suku berapa bunga ini lama tuh? Hmm. biasanya kalau kita news segala gitu tergantung kadang-kadang ada yang sebulan, ada yang seminggu, ya kan? Dan sebenarnya Heeh. suku bunga dinaikkan ini sangat bagus karena kan antisipasi pemerintah kalau kita tahu di masa Covid kan
pangkas suku bunga tuh kalau teman-teman ngikutin dari 4,75 turun 50 BPS dan sampai mentok 3 kan. 3%. Dan di saat itu sebenarnya kalau ketika suku bunga turun itu kita timingnya sebenarnya beli properti. Ya kan, karena lendingnya masih murah. Dan yang kedua ketika suku bunga sudah naik gini kan sebenarnya berarti bank sudah mengantisipasi. Jadi itu celah juga sih untuk kita, oh ternyata kalau suku bunga dinaikkan kan bank juga cuan sebenarnya. Gitu. Sektor finansial bisa dilirik. Oke. Menarik nih ya untuk kita perhatikan Halo. ke depannya Ini masih gerak market seperti buffering apa. nggak ya? Saya buffering nggak ya? Aman kok. Aman. Cuman emang agak patah-patah Aman ya? sedikit, tapi suaranya lancar. Iya. Oh, oke, oke. Iya. Takutnya Dan buat suara. cuan troopers yang ingin bertanya bisa langsung lewat kolom question and answer supaya lebih gampang kita sortir pertanyaannya ya, cuan troopers. Oke. Kohen, kalau kita ngelihat sentimen-sentimen lainnya nih dari domestik, Sri Mulyani, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani bilang kita nggak akan resesi. Mungkin resesi, tapi kita akan lebih resilient gitu ya. Nah, ini apakah kalau Cohen lihat itu benar bisa tercermin di IHSG kita? Kalau saat ini sebenarnya, kalau saya masih optimis ya, kalau sampai akhir tahun Mm-mm. IHSG 7.400, 7.800 masih make sense menurut saya sebenarnya. Karena Mm-mm. memang fase kita koreksi itu udah cukup dalam sebenarnya kan. Nggak gitu Mm-mm. dalam juga sih, maksudnya di tahap wajar. Cuman kalau orang bilang resesi pasti terjadi, ya kemungkinan besar 2023 terjadi. Tapi baik lagi sebenarnya, teman-teman melihat bad news ini menjadi bad atau sebenarnya opportunity sih sebenarnya. Oke. Jadi ini harusnya Cuan Troopers itu menjelang Q4 2022 ini lebih banyak pegang cash dulu untuk borong di Oktober atau gimana nih sebaiknya nih strateginya? Sorry nih ke agak tadi putus ya ininya. Tadi gimana? Keputus-putus ya? Oke, jadinya Iya, strategi yang gimana? baik untuk para cuan troopers itu seperti apa? Apakah kemudian harus di wait and see dulu, baru borong di Oktober ini, atau seperti apa nih, bro? Sebenarnya kalau saya pribadi kalau memang orang yang konservatif, better kita 30% kita tune in sebenarnya, ya kan? Baru Hmm. kita 70%-nya kita lihat lagi marketnya kalau memang menurut teman-teman diskon boleh tambah. Cuman kalau saya tipikalnya kan saya agak high risk taker ya kan. Karena saya Hmm. sudah 100% all in saham plus margin Hmm. pula. Mantap. jadi jadi balik ke tipe teman-teman ya, kadang-kadang ada orang yang konservatif, tapi balik lagi kalau saya Iya. pribadi uang trading ya uang trading gitu loh. Kalau misalkan kita loss berarti kita harus balikinnya lossnya juga di market, jangan di tempat lain gitu. Iya. Wah, mantap ini. Berarti tadi tipsnya 30% ya untuk para cuan troopers. Tapi kalau agresif nih kayak Cohen, buset dah. 100% plus pakai margin pula gitu ya. Iya. Iya. Keren Cohen. Karena kan emang tiap orang itu profil risikonya beda-beda ya. Jadi otomatis keputusan Benar. investasinya pun juga akan beda-beda. Kita hanya memberikan guidance saja gitu ya untuk para cuan troopers. Oke, Cohen, kalau kita lihat nih dari sentimen yang terjadi dari global dan juga domestik gitu. Menurut Cohen di kuartal keempat ini sektor mana nih yang bakal lanjut rally? Apakah masih tetap di komoditi? Karena kan dari kemarin tetap komoditi. Soalnya harga komoditasnya juga masih tinggi gitu kan. Atau mungkin sebenarnya kita bisa ngelirik saham-saham lain yang udah di bottom-bottom gitu. Gini, kalau saya ngelihat saham sebenarnya simpel sih. Kita semua saham itu ada siklusnya benar ya. Kalau Mm-mm. teman-teman perhatiin, kalau saya pribadi, kalau teman-teman ingin yang pasti, teman-teman bisa di sektor finansial. Tapi Mhm. memang secara reward upside-nya itu tidak sebesar komoditi, ya kan? Mhm. Nah, kalau saya pribadi, saya
rekomennya sih kalau ya karena kan gini, karena kan masih banyak orang mungkin saya APBN dulu. Jadi yang saya sharing ini Hmm. ambil positifnya, buang negatifnya dulu nih ya. Pandangan saya APBN ambil positif, kadang-kadang buang kalau yang negatif. buang negatifnya. Teman-teman masih baru ya kan, kadang-kadang kan ada orang ngelihat apa influencer ngepom-pom saham segala macam. Sebenarnya teman-teman gak usah fokusin itu sih. Teman-teman fokus gini aja. Kalau teman-teman investasi, pastiin yang pertama itu porto teman-teman harus 2 kali lipat dari inflasi sih. Itu yang pertama Mhm. sebenarnya. Nah, untuk cara kedua terus kita apa namanya cari sektornya, kita tahap puasnya berapa persen sih? Karena kadang-kadang kalau kita lihat rumput tetangga selalu lebih hijau, ya kan? Tergantung kepuasan sendiri. Iya, Jadi iya, 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 benar, benar, benar. nggak bisa diri sih dari diri sendirinya dulu sih. Kalau ada yang suka mau, kalau tipikalnya sibuk ya, kadang-kadang orang kan ada yang, apalagi orang-orang ini ya, orang-orang accounting ya, akhir tahun kan sibuk banget tuh ya kan, beli sahamnya, kalau Betul. saham yang kayak gedebak-gedebuk ya kan, aduh bisa uang uang akhir tahun bisa hilang takutnya kan. Jadi mendingan Iya. sesuaikan dengan profesi juga sebenarnya sih kalau saham sih. Maksudnya gimana tuh kalau sesuaikan dengan profesi, apakah ada hitung-hitungannya atau gimana tuh, Kohen? Oke, jadi gini, aduh ini dibongkar semua dong. Iya. Oke, Boleh dong dikasih teaser-teaser dikit lah. jadi gini, kalau sebenarnya memang sesuai profesi ya. Jadi kalau teman-teman ini aja kayak teman-teman akhir tahun ini ada, memang menurut saya secara analisa ya, ada beberapa saham yang memang bisa kasih kita 5-10% itu, yang saya bilang itu pasti ya teman-teman ya. Tapi timingnya Mm-mm. aja yang kita nggak tahu, ya kan? Itu ada. Tapi ada juga beberapa saham yang bisa memberikan kita 50% bahkan sampai beggar teman-teman. Tapi baik lagi, resikonya seberapa gitu loh. Dan secara kalau Heeh. profesi, kalau menurut saya nih ya, kalau saya bilang, kalau memang teman-teman masih jam kantoran, ya kan, karena kan jam kantor kan 9 to 5 ya kan. Teman-teman bisa Mhm. mungkin ngambil saham apa bagian financial sama consumer. Jangan ambil komoditi. Supaya uang untuk Hmm. tahun akhir tahunnya juga cukup lumayan kan, bisa buat jalan-jalan. Hmm. Ambilnya financial sama consumer, jangan komoditi. Apakah karena financial dan consumer itu lagi downtrend atau karena dia lagi uptrend pelan-pelan atau gimana tuh Kohen? Kalau komoditi kan emang Kalau dia tuh kayaknya volatil ya, naik tapi dia volatil gitu, naik turun tapi dia naik gitu. benar, Heeh. benar, benar, benar. Kenapa? Kalau saya bilang kenapa finansial sama consumer kan? Karena kalau financial sama customer ini patternnya jelas, ya kan? Terus apa namanya? Memang untuk Mhm. upside itu dia takes time. Cuman kita bisa ukur risknya itu sangat minimal dibandingkan komoditi. Kadang-kadang kalau kita trading komoditi ya kita udah pasang misalkan set risknya 3%, tiba-tiba dia 1% langsung naik lagi, ya kan? Kena cut loss, ya Iya, kan? Terus beli lagi. Jadi kayak termancing emosi juga sih sebenarnya kan. Ya kan? Jadi betul betul. mendingan kalau saran saya yang aman, yang santai-santai aja karena trading itu kita bukan maraton kok. Trading itu kan supaya kita menggandakan kekayaan kita sebenarnya tujuannya. Mhm. Oke, 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 oke. Menarik, menarik nih Kohen. Jadi kalau kita pengen santai, ambilnya tadi consumer sama finansial. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang lain, consumer sama finansial masih defensif nggak nih Kohen? Kalau saya lihat defensif banget sih. Masih cukup Dibandingkan defensif ya. ya dibandingkan komoditas ya, komoditas itu kan merespon yang awal ya. Kalau kita lihat misalkan karena saya trading di komoditi juga, Mhm. kalau teman-teman lihat misalkan oilnya hancur, tapi sahamnya nggak hancur juga, tapi beberapa bisa take 1 minggu baru hancur ya kan. Kalau misalkan call yang Mhm. naik, belum tentu, kadang-kadang kayak 2 minggu lalu sahamnya belum naik gitu kan, masih lagging Mhm. lah intinya kan. Iya, Jadi iya, iya, sebenarnya iya. ya simpel-simpel aja sebenarnya, jangan gimana ya. Kadang-kadang kalau manusia pengennya kalau bisa masuk sedikit langsung cuannya 100% gitu kan, yang santai-santai. Kalau tahu bisa langsung naik, beli langsung naik gitu. Iya, 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 iya. Nggak bisa gitu juga ya. Karena yang cepat naik, turunnya juga cepat gitu.
Hmm, Kadang-kadang semuanya cuman benar-benar. mikirin naiknya doang, tapi lupa gitu ya, antisipasi kalau turun nanti gimana. Ini ada pertanyaan menarik banget nih dari Cuan Troopers. Adar 19, izin bertanya maksimum persen Porto Merah yang kakak acceptable berapa kak katanya? Maksimum persen Porto merah yang kakak acceptable. Jadi kayak per emiten misalnya kita trading nih ya, terus berapa persen sih yang acceptable-nya gitu? 3% kah, 6% atau 20% masih acceptable atau gimana tuh kan strategi tiap orang beda-beda. Tapi kalau dari Cohen gimana? Oke, sebenarnya kalau Porto merah ini eh, acceptable atau enggaknya kan pertama baik lagi dong. Kadang-kadang kita harus ngukur risk and reward ratio-nya dulu nih. Kalau misalkan teman-teman tradingnya apa namanya high spekulan kan biasanya risknya cepet kan. Tapi kalau untuk swing trader mungkin biasanya risknya 5% segala macam. Tapi kalau untuk 10% atau 20% mungkin itu tipikal yang value investing kali ya. Karena saya ada beberapa akun yang memang untuk semi invest ketika dia turun kita akumulasi sebenarnya. Mhm. Gitu sih. Balik lagi ke stylenya Oh, orang ini sebenarnya. mhm. Oke, oke, oke. Jadi kembali ke psikologi trading dan SEO masing-masing ya, profil risiko masing-masing gitu ya. Tapi kalau Iya, iya. saya nggak salah dengar nih dari teorinya gitu kan, dulu juga pernah belajar-belajar kan gitu. Jadi ada yang bilang kalau koreksi 3% udah cut loss dulu, nanti bisa ambil di bawah ada gitu ya. Tapi kalau misalnya tujuannya jangka panjang, kadang-kadang kalau bisa di average down gitu mungkin dia koreksi 10-15% baru di average down. Tapi tergantung ya emitennya masing-masing. Dan ini kembali lagi ke profil risiko masing-masing orang gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan menarik dari cuan troopers kita nih, Kohen. Nih, mau tanya sektor apa yang paling tahan resesi jika hal itu terjadi? Moga-moga nggak terjadi sih resesinya. Tapi apabila terjadi nih, gitu, atau mungkin ada global recession, gitu ya, atau resesi hanya di negara maju. Nah, emiten mana nih atau sektor mana yang paling tahan? Kalau saya bilang sih yang paling tahan pasti finansial ya. Walaupun Mm-mm, kayak COVID kemarin, sektor paling cepat recovery kan finansial sebenarnya dibandingkan mhm. yang lain kan. Karena ya baik lagi Indonesia butuh uang kan. Lebih banyak di sektor uang sih finansial lebih. Pertahanin aja sektor finansial sih kalau emang yang mau aman. Cuman baik lagi kita harus tahu momentumnya kapan kita harus cut loss dan harus kita beli di bawah. Itu sih, itu tipsnya. Oke, nah kalau tips dari Kohen, biasanya cut loss itu berapa persen sih Kohen? Tergantung kalau misalkan di saham ini kita harus lihat dulu sahamnya sebenarnya kan teknikalnya gimana. Kalau memang Mhm, dia misalkan metode breakout tapi misalkan risknya atau supportnya jauh ya nggak usah dikejar. Kita tunggu dia koreksi dulu baru ambil. Risknya itu ya tergantung chart sih. Kadang-kadang segini kalau kita misalkan kalau dalam tradingnya sebenarnya kita nggak boleh hitung per emiten sebenarnya. Kita itu harus hitung per portfolio kita. Jadi kalau mhm. misalkan modal kita 10 juta, kita masuk saham A, kita harus tahu nih risknya ini jangan sampai kalau saya ketat karena kan saya juga apa trading for living ya di untuk saham dan futures. Jadi saya itu ketat 2 sampai tiga Mhm. persen gitu. Itu portfolio bukan per emiten. Jadi walaupun emitennya turun 10%, tapi dia baru kurangin 1% portfolio kita is no problem gitu loh. Oke, 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 oke. Menarik, menarik nih Kohen. Oke Kohen, ini ada yang nanya juga nih, Isuke underscore invest gitu ada batasan cut loss berapa persen nggak? Ini balik lagi nih kayaknya ya ke psikologi trading tadi ya, ke money managementnya ya. Apa tuh? Sorry. Kalau Ini, semi invest ya? eh, Kalau eh, semi invest itu ada batas yang loss gak? Semi invest itu ya sama aja kayak kita investasi kayak value investing. Tapi ini kayak semi-semi gitu loh. Kayak kita nggak tahan sampai ini kadang-kadang udah 20-30% aja iman sudah tidak kuat gitu kan. Cuman kalau kita batasan cut loss baik lagi kalau semi invest itu kita harus lihat dari ini kan lebih ke apa namanya fundamental sih ya.
Jadi kita fundamental kalau memang earningnya dia turun ya kita harus cut sih. Simple. Mhm, Kayak Pak Lokehong kan, cari mhm. aja kalau emang udah nggak cuan ya kita harus keluar. Oke, 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 oke. Nah, ini ada tanggapan dari Wealth Barista. Resesi udah pasti terjadi, bukan jika lagi. Oke, setuju mungkin ya untuk pasar global, utamanya di Eropa dan juga US, karena kalau kita lihat kemarin grafiknya emang yang paling berisiko terjadi resesi itu ada di dua negara tersebut. Tapi untuk Indonesia masih tanda tanya ya rekan-rekan sekalian, karena saya sih ngikutin informasi dari Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, katanya di Indonesia kita masih cukup resilient ya, walaupun secara global itu Eropa dan kawasan Amerika memang kemungkinan besar akan terjadi resesi. Kita lihat aja nanti apa yang akan terjadi ya, Cuan Troopers. Tapi nggak perlu panik ya, karena kita akan ngobrol bareng Cohen nih untuk ngelihat emiten yang mana dan sektor yang mana yang menarik di kuartal keempat 2022 ini yang perlu kita lirik. Tadi sempat di-highlight oleh Cohen ada komoditi, ada finance, dan juga ada consumer yang bisa diperhatiin. Nah, kalau komoditi ini um, stock pick atau mungkin emiten-emiten yang diperhatiin oleh Cohen yang mana nih kok? Kalau saya, kalau komoditas tetap Favorit wow, Black Diamond. call ya. Black Diamond is the best. Kalau untuk karena kan gini, kalau komoditas Black Diamond ini kan kita ngomong Black Diamond yang lebih keren kan. Mm-mm, Sorry Black Gold, sorry. Kalau koal ini kan mm-mm, karena di luar sana kan musim dingin kan. Biasanya kan mereka butuh ini kan batu bara. Jadi mhm. kuartal 4 batu bara itu make money sih harusnya. Emiten-emiten batu bara apa aja berarti ya? Hmm, Atau ada yang nanti saya stand spill. out nih? Asik. Oh, nanti di spill ya. Oke, 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 oke. Biasanya kalau Nanti kalau saya spill nyari-nyari aja sih. dari iya, nyari-nyari dari IG-nya Cuan Time biasa di spill sih. Di spill nanti ada Oke, spill. oke. Tenang. Saya kasih Iya, iya. tapi saya kasih berapa pilihan. Iya, iya. Tipis-tipis lah ya, Kohen ya. Tapi disclaimer on. Asing panik, rupiah tembus 15.000 menuju 16.000 kok gimana? Oke, ini emang apa namanya? Jadi satu hal yang sedang terjadi sekarang ya, John Troopers. Karena memang kita tidak bisa ngelawan kondisi global yang terjadi saat ini, inflasi tinggi, suku bunga dinaikin, jadi ini wajar aja terjadi. Karena dolarnya emang menguat sendiri ya. Kalau teman-teman lihat di XY kan terbang sendiri ya, Kohen ya. Yang lain pada turun, di XY-nya naik sendiri Iya. gitu ya. Jadi memang karena dolarnya yang lagi menguat gitu ya. Jadi memang Bank Indonesia itu yang saya dengar-dengar dan juga hasil dari riset Sukor Sekuritas itu memberikan masukan bahwa memang Bank Indonesia akan berupaya juga untuk menahan kondisi rupiah ini ke 16.000 gitu. Tapi apakah mereka akan naik ke sana? Ya kemungkinan gitu ya. Tapi jeblak gitu. Jadi akan terjadi secara gradual supaya orang nggak panik lah gitu ya. Jadi bisa tenang-tenang, bisa tetap melakukan bisnis as usual. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi nanti untuk detailnya kita bisa ngobrol bareng ekonom Sukor Sekuritas ya seperti biasa. Tiap kuartal nanti juga ada. Oke, Kohen. Kita balik nih, ada yang bilang katanya UNTR, Adro, PTBA, Indi, Doit. Wah, semuanya udah diomongin nih. Tapi nanti baru kita ini ya, nanti baru kita spill ya Kohen ya. Iya, iya, iya. Iya, ini juga Oh, ada iya. yang kasih komen nih. Tolong Kohen, tolong tanya view bumi related PP dan price 120 katanya. Correct me if I'm wrong. Bener nggak sih? Katanya banyak yang bilang sih, katanya apa tuh private placementnya di 120. Bener apa enggak gitu. Kalau Bubi ya kalau saya kebetulan tadi Bumi baru masuk sih sedikit banget. Iya ya, Buat sedikit-sedikit ya uang karena uang uang kopi uh-uh. aja soalnya jantungnya nggak kuat. bener bener Iya. bener bener. Bener, ini penting banget ya, Cuan Troopers, untuk diperhatikan seberapa kuat jantung kalian ngelihat.
apa sih namanya ngelihat chart itu naik turun 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 gitu ya. Eh, turunnya sih sebenarnya turun nggak masalah, cuman masalah kita bisa jual sahamnya itu atau tidak. Itu loh yang Iya, kita yang kita harus iya betul. perhatikan, Setuju banget, setuju ya banget. kan? Belinya gampang ya, Kalau belinya mah gampang, tinggal iya, pencet buy gitu. Tapi kadang-kadang ketika kita mau jual, walaupun dia udah koreksi, belum tentu ada yang ngambil juga. Jadi tantangan. benar. Oke, 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 menarik, menarik. Tapi ada view khusus nggak nih dari Cohen untuk emiten bumi nih? Bumi ada. Kalau bumi ya itu target saya semoga ya. Semoga ya. Saya nggak tahu karena Heeh, saya baru masuknya bener-bener sedikit banget. Ini saya spill ya, saya cuma masuk 2 juta doang. heeh, Yaitu heeh. saya ya moga-moga ini kan berharap ya kayak 200 lah ya harusnya bumi ya. Dua Gokil ya? juta 200, 200. mantap, 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 mantap tuh. Berapa puluh persen tuh berarti? Ya lumayan. Lumayan lah buat beli kopi itu bisa buat 2 bulan tuh kayaknya kalau beneran ke 200 Kohen. 200, 200. Kalau saya sih target 200 sih. Kalau saya lihat karena kan lagi Mm-mm. bagus nih ya kan. Lagi kebetulan ada yang bermain ya kan. Sharknya lagi bermain, kita ikut ikan gapi ikut aja sebenarnya. Mm-mm. Iya, iya, Kok iya, iya, iya. kok suka Econ Tulpes suka banget ya saham-saham kecil gini sebenarnya uangnya bukan di saham kecil sih sebenarnya. Maunya yang Di mana dong? adrenalin kayaknya. Iya, 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 LQ45 iya, iya, iya. LQ45 itu paling enak loh sebenarnya loh kalau teman-teman. Kalau mas second liner. Kalau saham-saham Second small liner. caps kayak gini sebenarnya kalau teman-teman beda ya kalau misalkan kayak saya ketemu satu trader itu benar-benar scalper hebat banget ya kan. Itu benar-benar harus Mm-mm. full time di depan layar. Tapi kalau saya tipikal yang saya punya usaha sambil trading itu nggak nyaman untuk di full time di depan layar di saham gitu loh. Gitu sih. Jadi Hmm. kalau saya lebih remind sih kalau teman-teman misalkan teman-teman ini tips aja ya buat buat teman-teman ya yang saya alami misalkan ya. Kalau misalkan kita trading 2 tahun ke belakang masih rugi, berarti sebenarnya salahnya di mana? Itu yang pertama, apakah karena kita tradingnya saham yang receh-receh atau memang apa namanya kitanya nafsuan kan? Kadang-kadang sahamnya udah benar, cuman kita nggak sabar. Mhm. Tapi coba teman-teman bikin target aja setahun pengen profit berapa. Kalau sudah achieve sudah sabar karena kadang-kadang ketika kita udah achieve di misalkan kita targetin setahun 20%. Udah kadang-kadang diserasa udah nyampe 20 itu kita gatel gitu, pengen pengen compounding lagi sebenarnya. Sebenarnya masa kita harus banyak cobaan sih. Bersabar sebenarnya. Hmm. Oke, 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 oke. Menarik nih. Ih, makin Nah, malam ini makin banyak rame. yang Hebat nih. iya, makin malam makin rame nih. Bahkan ini nih, Cuan Trooper sudah ada yang nanya nih, saham apa Kohen? Boleh dong dijelasin dong. Saya Tadi boleh kan pakai layar kalau ya sih? Boleh ya? boleh dibalik. Jadi bisa Oke. kelihatan nih. Justru ini yang ditunggu-tunggu sama Cuan Troopers nih. Kalau tadi kan Oke. yang disebutin komoditas, nanti bakal di-spill emiten call-nya yang mana aja. Nah, kalau emiten yang lain selain komoditas juga mungkin bisa di-spill sama Cohen ya. Tipis-tipis aja nggak apa-apa. Spill semua nih. Buat Cuan Troopers, Waduh, saya kasih the best semuanya. mantap, mantap, mantap. Sebentar ya. Untuk Cuan Troopers Oke. yang telat nonton dan pengen apa namanya dengerin dari awal, nanti jangan lupa cari di Instagramnya @sukorsekuritas. Oke. Udah kelihatan ya. Jadi Iya, ini saya pakai stock bit ya teman-teman ya. Jadi ini karena memang laptop yang saya pakai biasanya oke. MacBook. Jadi saya pakai yang ini karena malam tradingnya trading market luar. Jadi saya pakai yang ini. Nah, aku ini ya simple nih teman-teman. Dalam trading view ya. Jadi kita cuma butuh sebenarnya satu yang saya bilang tadi MA 200. Ya sama stokastik lah. Ini boleh dicatat ya, jadi saya bukan ngajarin, cuma Mm-mm. nih yang saya pakai dan cukup simpel, yang selalu saya ngajarin, di Warum juga sama sih saya ajarin ini. Teman-teman cuma cukup Mm-mm. pakai stokastik sama MA200 itu sudah sangat cukup menurut saya, ya kan? Nah, yang kedua gini, simple lagi teman-teman. Teman-teman kalau teman-teman lihat kayak pergerakan saham kita ya, ketika kita apa namanya
ini disclaimer dulu ya, maksudnya ini adalah Mhm. yang memang sudah saya research gitu loh. Jadi saya tiap malam itu kerjanya ya gini, kayak cari saham untuk apa. Jadi saya plotting seperti ini teman-teman. Nah, Sorry, ini saya hapus aja. Kohen ini kayaknya bisa di zoom dikit lagi nih kayaknya Kohen. Oke, oke, sip. Iya, Sebentar ya. Oke, kelihatan? Sebentar. iya. Oke, kurang lebih. Oke, Nah, ini udah kurang lebih kelihatan nih. Iya. oke, sip ya. Nah, aku gini cepet aja sih sebenarnya. Jadi gini, Mm-mm. ini kan hari Jumat ya, jadi udah besok udah Oktober ya teman-teman ya. Gajian jangan buat bayar cicilan iPhone 14 ya. Jadi dipakai momentum ini buat saham ini bisa menghasilkan Iya. uang banyak di saham ini. Jadi kalau teman-teman lihat ya, sebenarnya kalau kalau kita lihat dari sini kemarin itu kan yang kita tahu nih dia all time high ini ya kan. Ya ini kan tanggal oke ya. Ini kan tanggal 15 nih kemarin dia all time high. Sebenarnya kalau teman-teman ngecek ya, setiap dia jadi saham itu punya kriterianya sih. Kalau dia ketika dia sudah naik, ingatlah orang kan kalau naik kan harus butuh merendah dulu untuk meroket ya kan. Nah, Betul. ya kan. Nah, di sini kalau teman-teman lihat dia itu sebenarnya kalau dia kayak apa namanya? Kita ambil case ya. Yang bilang mantul itu kayak gini teman-teman. Jadi dia cuma nyentuh doang sih sebenarnya. Nah, ini namanya mantul Paiko gitu kan. Nah, bukannya Oke. dia break kayak gini. Nah, sebenarnya yang saya bilang tadi pagi itu ya nggak tahu ya karena saya memang sudah tidak mau terjebak lagi seperti tahun 2020 kan, ya kan. Jadi ini kita harus manfaatin momentum ini teman-teman. Jadi ini kemungkinan market itu bakal optimis naik secara ini ya, secara teknikal saya ngomong ya. Dan yang kedua Oke. teman-teman bisa lihat stokastik nih. Stokastiknya gini, simple aja. Kalau misalkan garis birunya nyentuh angka 20, berarti marketnya itu sudah oversold atau istilahnya market sudah jenuh nih untuk jualan terus. Mhm. Dicatat ya. Ya. Habis Mhm. itu kenapa kita bisa backtest dari sini teman-teman. Ketika marketnya sudah ketika marketnya sudah jenuh, ya kan, kayak gini kan, otomatis dia bakal apa namanya rebound teman-teman, ya kan, kayak di sini pas dia bakal rebound. Jadi menurut saya ini momentumnya sama cycle-nya, gitu. Ini adalah pandangan view saya terhadap IHSG, oke? Jadi ini mantul teman-teman ya. Potensi naik untuk Oktober itu Q4 lah. Q4 kita ngomongnya kan Windows dressing sama Santarelli ya. Santa Claus Rally, Nah, betul. nah ini saham pertama bagian sektor batubara ya. Tadi Heeh. ada yang bilang Adro, ini bener banget Adro ya. Jadi Adro ini bisa dilihat aja ya teman-teman kalau mau tradingnya juga boleh. Nah, ini simple gini teman-teman ya. Kalau teman-teman trading, teman-teman mau set riskan tadi kan aduh risknya berapa persen bener ya. Sebenarnya kita simple Mhm. aja. Kita cari kita bikin plotting dulu nih. Ini kan resisten kuatnya nih. Resisten dia turun koreksi, bener kan? Nah, di sini ada lagi namanya support nih. Support tuh ketika dia nyentuh ini pokoknya naik lagi. Dan di sini juga kita kayak gambar sih sebenarnya kalau kalau trading itu ya. Berindah-indah gambar. Kebetulan saya nggak bisa gambar sih. Jadi saya cuma bisa garis lurus doang kayak begini. Ya kan? Oke, oke, go ahead. Nah, berarti teman-teman saat ini, nah di dalam trading ini ada uniknya teman-teman. Kalau misalkan di antara ada gap ini, ya kan ada gap nih. Biasanya gap ini selalu ketutup teman-teman. Kalau yang nanya rupiah pasti ke 16.000, sebenarnya itu ke 16.000 itu pasti sih. Karena ada gap di rupiah kalau teman-teman USD IDR ya. Nah, Mhm. di sini ada gap nih untuk ADRO. Nah, kalau misalkan teman-teman trading berarti teman-teman harus bikin ini risk reward-nya. Saya bisa gini kan. Mhm. Risknya teman-teman misalkan di sini. Berarti ini risknya 2% nih. Targetnya berapa? Targetnya teman-teman misalkan contoh resisten nih. Nah, segini. Teman-teman worth it gak kalau misalkan masuk uh, ini simple ya. Uh, masuk resikonya 2% tapi kalau profit 4% misalkan. Itu kan 1 banding 2 gitu loh. Berarti masih worth it gak teman-teman kalau masih ya hajar. Kalau nggak worth it ya udah Oke. tinggalin.
mungkin bisa dicip sedikit gitu. Mm-mm. Ini Adro yang pertama. Yang kedua ada anak-anaknya, ini namanya ADMR. Nah, ADMR juga menarik menurut saya. Kenapa? Ada kalau Adro itu kan sudah pure uptrend tuh teman-teman ya. Sedangkan kalau Mhm. aduh, saya udah ininya nih. Info market kan aduh ketahuan. Gak apa-apa ini buat teman-teman ya. Saya lupa Catatan ya, hapus ini tuh. catatan lah ya, catatan lah ya. Ya, jadi gini. Thank you Nih nih ya, Kohen. saya lupa hapus tadi. Saya nggak lihat. Nah, jadi kalau Oke, oke. teman-teman lihat sebenarnya ADMR ini menurut saya lagi konsolidasi. Memang dia belum ada MA 200 kan, karena kan baru IPO kan. Nah, Heeh. cuman kalau saham-saham kayak gini belum ada track recordnya, usahakan jangan terlalu banyak. Seperti itu. Ini ADMR nih. Kalau saya risknya ya ini sebenarnya 177 itu sebenarnya waktu itu kita beli di daerah sini nih 177 di sini lah samping di Mm-mm. sini lah ketika dia breakout kita beli. Nah targetnya segini teman-teman Oh, ya. Nah, ini oke, targetnya kalau oke, mau oke, hold mungkin oke. portonya misalkan 2% 3% nggak masalah. Mantap, Nah ini mantap. Wah, lumayan banget nih. Risk to reward-nya juga lumayan banget nih, Kohen. ya ini semi invest yang orang bilang semi invest ini semi invest. Karena kalau Heeh. teman-teman lihat ini anak perusahaannya kan cukup menarik kan Adro juga kan. Kan Mm-mm. ini menurut saya worth it sih risk rewardnya Oke, gitu. oke, oke, oke. Oke, ini Mantap. untuk Adro awal sih. ADMR ya. Untuk komoditas dari saya ini. Untuk sektor finansial saya bakal kasih view saya ya. Heeh. Nah, ini sebenarnya BBRI teman-teman. Saya itu cinta banget sama BRI BBRI. teman-teman. Iya, kalau teman-teman nonton YouTube saya, YouTube di Mm-mm. Astronaci, teman-teman bisa cek Astronaci Warrior 2. Episode 2 itu saya dapat cuan banyak itu dari BRI ini teman-teman. Jadi saya Mm-mm. all in margin di saham ini pokoknya. Tapi bukan sekarang, sekarang ada yang lebih bagus soalnya. Jadi saya ini hanya 20% porto lah. Oh, oke. Jadi saya spill Mantap, tuh ya, mantap, mantap. 20% porto. Kenapa teman-teman? Jadi gini, saham BRI ini kan saya udah bilang di saham itu korelasinya sangat mutlak dengan kehidupan kita sehari-hari ya kan. Nah, kalau teman-teman lihat ya, sebenarnya ini tuh saham ini kemarin ada dua saham banking nih yang bakal saya kasih tahu. Jadi kalau teman-teman lihat ya, sekarang itu ini namanya pattern kalau teman-teman baca inverted head and shoulder ya kan. Sampo lah, proyek Mm-mm. Sampo anti ketombe ya. Tapi kalau ini saya bilang anti cut loss lah. Saham anti cut loss Heeh. pegangan saya. Karena saya nggak pernah cut loss saham ini. Kalau turun saya bakal beli lagi karena kan baik lagi bisa jangka panjang. Nah, di sini Iya teman-teman ada gap ada tuh. gap. Nah, gap ini pasti ketutup teman-teman. Teman-teman kalau mau taruhan kopi kenangan boleh yuk kita taruhan. Saya target saya Q4 ya. BBR itu bisa Heeh. 5.000. Ya, ini kalau Nutup simpel-simpel nutup lah ya. gap lah ya minimal ya Kohen ya. Iya, kopi kenangan satu Heeh. kirim ke warum ya. Asik, enggak canda. Nah, Oke, yang kita kedua taruhan ini ya berarti ya Kohen ya. ya taruhan. Akhir tahun nutup gap ya. Akhir tahun nutup Yes, gap. Oke, 4.800. siap, siap. Heeh. Ya, nah di sini juga ada namanya bullish flag teman-teman. Jadi bullish flag ini adalah pattern lanjutan untuk ini saham ini lanjut ke naik rally. Target saya itu 5.300. Saya juga post kok di Instagram saya, teman-teman cek deh analisa saya. Heeh. Nah, Heeh. dan ini juga Oke. sebenarnya risk and ratio-nya kalau saham ini break MA 200 menurut saya tahan aja sih. Paling kan resiko kita toleransi 4.200. Kadang-kadang 4.200 pun langsung diterbangin lagi. Biasanya kayak gitu. Ini jadi saham itu kayak pacar, teman-teman. Teman-teman harus tahu nih Gimana tuh? kapan kapan dia ngambek, kapan dia sedang manis-manisnya gitu loh. Iya kan? Saham itu kayak pacar, teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu karakteristik saham itu. Nah, ini Oke, saya mantap, mantap. saya saya backtest ini teman-teman bisa cek ini bisa nutup gap karena saya backtest ini saham ini dari IPO, teman-teman. Saya dengan metode saya itu 90%. Jadi profit. Mm-mm. Sisanya menunggu waktu. Nah, Oke. yang kedua ya. Heeh. Yang satu ada BNI, teman-teman. Aduh, BNI juga sama nih. Saya belum hapus. Aduh, saya Inverted jadi inverted head and shoulder juga nih dan udah ada targetnya nih Cohen nih.
Aduh, saya salah pakai ini gak apa, tapi emang spesial buat Sukor, John Trooper. Saya Cuan sharing Troopers itu bagi ya. berkat itu nggak bakal bikin rugi teman-teman. Iya, Ini saya setuju kasih banget, spesial setuju banget. karena saya yakin bakal dapat berkat lebih banyak kalau sharing. Sebentar ya. Amin. BRI dan BNI ya berarti. Ini kalau teman-teman saham mau 10% pasti bisa dua ini sih menurut saya. Nah, ini Mm-mm. juga sama, cuman bedanya ini yang itu saya itu suka gambar-gambar kan. Ini dia break inverted head and shoulders sama kayak Bang BRI, tapi dia tidak koreksi. Nah, gini loh. Kalau teman-teman lihat ya, ini saya kasih korelasi. Teman-teman dua tiga hari kebelakangan, IHSG kita itu benar-benar 0,5%, 1%, benar ya. Mm-mm. Betul. Tapi ada saham-saham kayak gini defensif teman-teman, gak bikin dak dikduk loh. Gak kayak Bumi Mm-mm. kemarin ARB ya kan. Aduh itu jantungan loh. Ya kan? Mm-mm. Iya, 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 benar. Nah, ini kayak gini saham-saham gini menurut saya lebih bagus. Jadi ketika marketnya merah berarti saham ini potensi earningnya bagus. Kayak kita tahu nih, BRI earningnya bagus kan. BNI juga sama. Mm-mm. Jadi kita Mm-mm. bisa di apa dibandingkan dengan BCA yang sudah all time high, dua saham ini belum all time high teman-teman. Jadi ini bisa all time high dua saham ini. Oke. Ini pandangan saya. Iya, 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 Oke. iya, iya, iya. Nah, Oke, yang ketiga BRI, BNI. BNI. Nah, ini yang ketiga dari sektor finansial ya teman-teman. Ini saya bakal kasih, ini saya sharing di pas saya sama Daniel ya. Ini saya Mm-mm. ngajak panin ini pada saat 1100 teman-teman pas saya lagi webinar live trading. Jadi kita dulu Hmm. ajak, kalau Daniel masih pegang, saya nggak tahu. Saya ajak kemarin pas saya live webinar 190, ini tuh udah sempat 20% teman-teman. Mm-mm. Ya kan? Nah, ini kan kebetulan sahamnya lagi uptrend teman-teman. Jadi kalau metode saham uptrend, kalau dia koreksi, ya kita beli lagi. Nah, ini Iya. kebetulan sesuai banget sama apa target saya. Dia koreksi sini dan langsung naik. Ini area retrace untuk average panin. Ya, ini saham-saham semi Mm-mm. gorengan tapi lezat teman-teman ya. Ya, Betul, yang betul, nikmat. betul. Nah, panin ini juga teman-teman kalau teman-teman cek under value, dia itu book value itu 4.800 dan laporan keuangannya sangat cukup bagus menurut saya. Jadi kalau teman-teman Mhm. mau semi invest 4.800 boleh lah. Nanti kalau misalkan Hmm. beggar, bolehlah ingat saya sama Daniel kasih kopi sama roti. Iya, boleh lah kirim kopi ya, Kohen ya buat kita. Nah ini ya, ini panin teman-teman. Jadi saya masih simpen saham ini. Yang oh ya tadi Heeh. bumi ya, saya bagi bumi dulu ya. Iya. Pecinta bumi. Nah teman-teman, nah bumi ini sangat menarik. Kita itu sebenarnya beli bumi itu di 86, ya kan? Ini kita Heeh. udah dapat beggar. Tapi memang kalau saham-saham kayak gini saya cuman palingan 5 juta, 10 juta gitu. Kalau teman-teman lihat Mm-mm. gini, cara-cara teman-teman mau trading saham-saham kecil kayak gini, teman-teman lihat aja nih Mm-mm. area-area yang tadi saya bilang resisten jadi support, apa? Jadi support nih. Iya, Berarti kan iya, ini iya, ada iya, iya. ada baseline-nya kan. Teman-teman harus rajin nih Mm-mm. bikin-bikin kayak gini. Memang kelihatannya capek, ya kan? Nah, tadi yang bilang Mm-mm. placementnya 120 ya, kalau saya sih nggak peduli mau placement berapa, yang penting saya ngeliat chart aja. Kalau teman-teman Mm-mm. lihat ini masih di atas EMA 200 juga, ya kan? Dan yang kedua, kalau teman-teman lihat di sini, apa namanya, ini juga dalam keadaan oversold, teman-teman. Oh, udah jenuh jual ya. Orang udah pada Udah capek jenuh. jualan. Jadi biasanya kalau ada technical rebound Oh, itu oh. wajar gitu ya. Iya. Nah, saya gini. Gitu sih. Wow, di bawah banget ya. Iya, ini menurut saya kalau misalkan 200 ini deh, masih make sense lah. Risknya kecil kok, kalau teman-teman lihat ya. Mm-mm. Saya risknya itu 120, jadi menurut saya targetnya segini. Nah, ini saham-saham yang kayak inilah. Nah, Mhm. 6% tapi rewardnya 53% menurut saya worth it sih. Mm-mm. Oke, Nah, oke, ini oke, oke, makanya yang oke. saya bilang masuk 2 juta kan dapat sejuta kan lumayan, ya Bener, kan? bener banget, bener banget. Oke, Nah, ini view-nya ya Bumi ya. ini Bu ya yang kenapa saya ambil alasannya karena memang sudah Risk konfirmasi to menurut reward saya cukup. lumayan. Mm-mm.
Terus Mm-mm. apa lagi tadi yang terakhir ya? Oh ini ya, consumer ya. Uh-uh. Iya, iya, iya. Consumer, Consumer, consumer. consumer. Ya tadi ada yang bilang Unilever ya. Benar. Betul. Aduh. Nah, ada Ya, elah, semua. kelihatan contekannya. Nggak apa-apa. Thank you, Nah, Kohen. Thank you, thank you. jadi gitu teman-teman. Sebenarnya Unilever ini kalau teman-teman lihat sama sahamnya kayak BNI sama BRI. Di masa-masa Iya. seminggu ini, walaupun market merah, tapi dia tidak kemana-mana saja. Cuman di situ-situ aja, ya kan? Nah, Mm-mm. kalau teman-teman lihat kan ini polanya kan cukup apa namanya? Beginilah ya. Ini kan ada potensi memang kalau saya bilang mungkin ya teman-teman ya. Saya nggak bisa jadi Mm-mm. cenayang. Mungkin ini bisa kembali ke 9.000, tapi itu mungkin. Cuman ini kan ada namanya pola double bottom atau enggak bilangnya ada orang bilang bullish wave pattern segala macam kan. Iya. Tapi ini menurut saya lebih amannya ketika dia sudah breakout ini lebih aman. Mm-mm. Ini lebih breakoutnya di sini. Karena ini Dragonfly Doji. Jadi kalau kenapa kita ngomongnya kayak Dragonfly? Dragonfly itu kan kayak capung ya sebenarnya, Iya, iya, ya iya. kan? Nah capung itu sebenarnya ini harusnya warna warna hijau ya, tapi merah. Jadi dia kayak dari rejection di sini loh nggak mau turun, jadi masih mau naik lagi. Nah saham-saham kayak Mm-mm. gini kan defensif, kita kerja tenang, ya kan? Iya, Kita kerja betul. tenang, santai, nggak usah tiap tiap jam, tiap detik, tiap jam ngeliatin terus sahamnya gimana gitu. Dan yang kedua Betul, saham ini di betul. atas EMA 200, kayak gitu. Simpel kok cari saham aja EMA 200 itu pasti bagus. Yang Tapi penting baik yang lagi di atas MA likuidasinya. 200 dulu. Mhm. Yes, itu Oke, oke, kriteria oke. pertama. Sama pakai ini pun juga udah cuan kok. Kayak gini, saya contoh ya, tes tes tes. Mm-mm. Kayak gini teman-teman, kayak teman-teman misalkan anggaplah beli di sini. Ketika dia nyentuh di sini kan, anggaplah asumsi harganya 4.550. Terus Mhm. teman-teman jual di harga ketika dia di sini. Harganya berapa? 4.800. Lumayan kok ini, 3%. Iya, Tiga iya, persen, iya. 4%. Pakai Betul. metode ini juga bisa kok teman-teman kalau mau screening saham. Sesimpel itu. Mm-mm. Iya, iya. Dapat 4% sehari mah udah menang dari ini ya, udah menang dari suku bunga nih dalam setahun nih. Iya, Menarik, menarik. Kohen, ini mohon maaf nih, saya iya, iya. harus info Oh iya, ke bang. Kohen kita waktunya udah mau habis. Tapi seru banget sih ya, Cuan Troopers ngelihat masukan-masukan dan apa ya ini rahasia-rahasia dari Cohen nih. Nggak sengaja kita lihat contekannya Cohen. Thank you banget nih Cohen ya. Buat para cuan troopers yang ingin dapat masukan-masukan dan juga bisikan-bisikan maut dari Cohen bisa langsung join ke Instagram Cuan Time. Betul ya Cohen ya? Follow aja spottrader.id itu kan kita Alat Sutra punya kan cabangnya, jadi bisa main aja. Heeh. Dan juga Iya. mungkin bisa follow Cuan Time gitu ya untuk rekan-rekan sekalian yang mau ngobrol langsung nanya-nanya sama Kohen. Seru kan tadi nih lihat bocoran-bocoran dari Kohen dan bukan bocor aja tapi bocor banget nih. Thank you banget ya Kohen ya. Happy banget nih Thank you, thank bisa you, thank you. IG live di akhir kuartal ketiga 2022 ini. Dan ini pertama kali kita IG live bareng ya Kohen ya. Iya. Benar-benar. Thank you, terima kasih Moga-moga next Sukor sudah time-nya mengundang bisa, saya. moga-moga nextnya kita bisa sering-sering ngobrol lagi nih, Kohen. Kita buat secara live ya, biar Iya, biar cuan terus pada cuan semua. iya, iya, iya. Jangan Dan lupa juga, download spot teman-teman. mm-mm, mantap. Thank you, Kohen. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Dan thank you juga buat Cuan Troopers yang udah bergabung. Jangan lupa screenshot Instagram Live kita pada malam hari ini, tag ke Sukor Sekuritas, tag juga ke Cuan Time.
tag ke saya, tag ke Instagramnya Kohen juga boleh ya, Instagram pribadinya, untuk mendapatkan buku Merdeka Finansial dengan Investasi Saham karangan CEO Sukor Sekuritas Bernardus Wijaya, dan dapatkan secara cuma-cuma ya para cuan troopers. Oke, thank you banget sekali lagi Kohen, itu dari kolom komentar Thank you banyak banget. semuanya. Banyak banget nih yang say thank you Kohen, thank you juga Cuan Troopers, dan saya Daniel Wiguna pamit undur diri, sampai jumpa di Instagram Live selanjutnya. Bye bye. Bye.